Shalom Bapak Ibu Saudara, pendengar setia renungan harian Resort GKI Pulang Pisau. Pada hari ini Jumat tanggal 6 Desember 2024, saya Vikaris Daniel akan mengajak kita dalam satu perenungan firman Tuhan sebagaimana Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai yang ke-18 dengan judul Frikop, kemenangan terakhir bagi orang benar. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini menarik memperlihatkan bagi setiap kita bahwa ternyata pada saat itu ada kebingungan di dalam diri umat Israel itu satu dengan yang lain ketika mereka mencoba untuk menilai perbedaan antara orang benar dan orang fasik, atau tadi dikatakan dalam firman Tuhan orang yang beribadah kepada Tuhan atau orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Hampir tidak ada perbedaannya, nyaris sama saja gitu ya. Nah, kita bisa melihat juga bagaimana ternyata respon Allah terhadap ucapan atau perkataan umat Israel ini. Ya, di ayat yang ke-13 tadi dengan keras Tuhan berseru atau mengatakan satu hal kepada bangsa Israel, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, bicaramu kurang ajar tentang aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita coba untuk komparasi untuk masa saat ini di mana kita hidup, ada banyak juga kita yang merasa bahwa apa yang dirasakan oleh bangsa Israel pada saat itu juga ternyata sama dengan apa yang kita rasakan, kita alami juga pada masa ini. Misalnya kita juga banyak menjumpai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di luar sana, yang justru hidupnya lebih baik, hidupnya lebih mudah gitu ya. Koruptor itu kan Bapak Ibu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan karena perbuatannya melanggar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka adalah orang-orang fasik, bisa dikatakan seperti apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Tapi kita bisa melihat bagaimana hidupnya. Justru hidupnya jauh lebih baik daripada kita yang hari ini mengaku percaya kepada Tuhan. Hidupnya lebih mudah daripada kita yang hari ini mengaku setiap hari beribadah pada Tuhan, setiap hari berdoa, setiap hari melayani kepada Tuhan. Nah, justru kita yang hari ini beribadah kepada Tuhan, justru kita yang hari ini setiap waktu bahkan melayani Tuhan, hidupnya mungkin tidak sebaik mereka. Setiap hari mungkin sedikit-sedikit kita rasakan kesusahan dalam hidup ini. Sedikit-sedikit mungkin garam habis di dapur, sedikit-sedikit token listrik kita bunyi begitu setiap waktu tutut dan seterusnya. Oleh karena itu banyak kita yang beranggapan sama seperti apa yang dikatakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Terlihat jelas bahwa tidak ada perbedaannya antara orang yang percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan dan seterusnya dengan orang yang tidak melakukan hal yang sama. Atau justru hidup orang yang tidak mengenal Tuhan jauh lebih baik daripada kita hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya kenapa hal itu bisa terjadi? Karena apa yang kita bandingkan, apa yang menjadi perbedaan yang kita harapkan itu lebih cenderung mengarah kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah, sifatnya yang jasmaniah, yang terus berbicara tentang materi. Kalau engkau diberkati berarti akan terlihat dari apa yang ada pada dirimu hari ini. Mungkin kebanyakan kita berpikir demikian, sehingga kita banyak terjebak dengan anggapan bahwa ternyata orang yang percaya dan tidak percaya pada Tuhan itu sama saja, bahkan lebih baik hidupnya kalau tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ini menjadi masalah yang mau dikupas dalam firman Tuhan yang disampaikan Maleakhi dalam teks kita pada saat ini. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat di ayat yang ke-16 sampai 18 bagaimana Maleakhi itu mencoba untuk terus mempersatukan umat, yang memberikan kekuatan atau penguatan bagi mereka dan juga mengingatkan mereka bahwa ternyata Tuhan itu pasti mengingat dan memperhatikan bangsa yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan. Dan perkataan ini juga diteguhkan langsung oleh firman dari Allah sendiri. Maka yang menghormati Allah merupakan pewaris sejati identitas Israel sebagai milik kesayangan Allah. Nah, jadi yang membedakan antara orang benar dengan orang fasik, membedakan antara orang percaya dengan orang tidak percaya, atau membedakan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan itu ternyata tidak melulu berbicara tentang materi-materi saja, tapi justru berbicara tentang hal yang lebih esensi, yakni menjadi milik kepunyaan Allah.
Inilah yang menjadi keuntungan bagi setiap kita yang hari ini mengaku percaya kepada Tuhan, yang menaati Allah seutuhnya. Keadaan bisa terjadi seperti apa saja dalam kehidupan kita, baik, buruk, sedih, bahagia, dan lain seterusnya. Nah, ketika kita berada di luar Allah, ketika satu keadaan tertentu menghampiri kita atau perlu kita hadapi, mungkin disitulah kita bisa menjadi kecewa, kita bisa menjadi marah terhadap satu situasi atau keadaan yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Namun sebaliknya, ketika kita percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, keadaan seperti apapun bisa datang kepada kita. Tapi respon kita lah yang menjadi berbeda. Ya, kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita akan mendapatkan hikmat. Di dalam Tuhan kita akan mendapatkan yang namanya ketenangan. Dan di dalam Tuhan kita akan mendapatkan yang namanya damai sejahtera. Keadaan buruk bisa terjadi, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan memampukan kita untuk melewati setiap situasi-situasi yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, cukupkanlah diri kita dengan kasih karunia Tuhan yang ada, yang Tuhan berikan senantiasa dalam kehidupan kita. Carilah Tuhan, maka perhatian dan kasih itu akan senantiasa dicurahkannya untuk mencukupkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk kasih setia yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, bahkan yang selalu baru setiap hari boleh kami nikmati dalam hidup ini. Terima kasih untuk sebentar firman-Mu boleh diperdengarkan bersama melewati layanan renungan harian Resort GKI Pulang Pisau pada saat ini. Dimanapun kami berada mendengar firman Tuhan, kami percaya firman Tuhan akan menuntun langkah-langkah kehidupan kami sehingga kami terus berjalan dalam trek yang benar di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan saat ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di GKI Yerusalem Teheta. Diberkatilah majelis jemaat dengan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan mereka, warga jemaat dalam keberadaan kehidupan mereka masing-masing. Kami menyerahkan segala sesuatu yang mereka kerjakan dan lakukan untuk membangun persekutuan yang baik di tengah-tengah jemaat. Diberkati juga mereka dengan hikmat kebijaksanaan, sehingga apapun yang menjadi tantangan pelayanan yang boleh mereka hadapi pada saat ini boleh diatasi dengan baik, dan melewatinya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.